Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Memang cuaca seperti ini enaknya kita berada di bawah selimut, Pak. Dan kemungkinan banyak di antara ibu-ibu yang memilih itu, Pak. Ya, sehingga tidak hadir bersama kita. Ya. Insya Allah sesuai rencana kita memang kita ingin mengkaji tafsir suratul Fatihah. Dan kita sudah awali dengan kita mencoba melihat tafsir ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga baru kita bahas sebagian yang ingin kita tuntaskan pada pertemuan kita kali ini. Tentu ini sangat penting seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Karena kalau saja Allah berkenan melindungi kita dari godaan setan, maka separuh dari keselamatan kita sudah terjamin. Karena manusia itu bisa tersesat oleh dua hal. Faktor ekstern, pengaruh dari luar, yaitu godaan setan. Dan faktor intern, yaitu pengaruh dari kecenderungan dirinya sendiri. Jadi yang satu ini harus selesai dulu ini. Nah, itu yang kita tekankan pada pertemuan yang lalu. Dan yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan setan dalam ta'awuz jelas iblis. Karena syaitanur rajim, setan yang terkutuk itu iblis. Tetapi include tentu termasuk setan-setan lainnya baik dalam bentuk jin dan manusia. Ya. Kita harus berlindung dalam setiap saat kepada Allah, baik saat sholat maupun melakukan ibadah yang lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika kita akan membaca Al-Quran. Itu yang secara khusus oleh Allah diperintahkan kita di An-Nahl 98. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, pedoman hidup. Nah, pasti si setan ini tidak menghendaki kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karenanya kalau bisa kita tidak baca Al-Quran. Tapi kalaupun membaca, ya sekedar membaca gitu. Tidak memahami, apalagi menghayati, apalagi untuk melaksanakan. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, kira-kira sampai situ. Nah, kita akan lanjutkan gitu ya. Tafsir ta'awuz ini. Nah, baru nanti kita pertemuan yang akan datang, kita masuk tafsir basmalah dan selanjutnya Al-Fatihah. Mudah-mudahan harapan kita kalau saja ini betul-betul kita bisa pahami, ya agar kita lebih bisa menghayatinya saat kita sedang sholat, karena pasti kita baca itu Al-Fatihah itu ya. Dan mudah-mudahan juga menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Bahasan kita pada hari ini kita awali dengan Quran surat Shad 82. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatika la ughawiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ceritanya ketika si iblis itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dinyatakan tempatnya itu nanti di neraka jahanam, dia lalu meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk
hidup sampai kiamat nanti. Dia meminta ini kepada Allah sebab kalau dia tidak minta dia pasti mati. Karena si iblis itu kan berasal dari jin. Dan jin itu sama dengan kita manusia, ada batas waktu untuk hidup itu. Saya nggak tahu persis ya berapa batas usia mereka gitu. Kalau kita kan rata-rata 60, 70, 80 lah misalnya gitu ya, meninggal gitu. Nah saya nggak tahu kalau jin itu berapa itu. Nah si iblis ini karena dia bagian dari jin, dia pasti mati. Nah dia minta kepada Allah agar dia tidak dimatikan, dikekalkan sampai dengan kiamat. Maka si kelompok jin yang dilaknat oleh Allah yang kemudian bergelar iblis ini nggak mati-mati, Pak. Tapi jumlahnya nggak bertambah karena nggak berkembang biak, ya. Ngan sakit itu jumlahnya teh duka sabaraha gitu. Nggak pernah saya menemukan ya dalil yang menyatakan berapa jumlah mereka itu. Nah, ketika Allah sudah mengabulkan keinginan mereka, baik, saya akan kekalkan kamu sampai dengan kiamat. Maka dia menyatakan tekadnya itu yang di surat 82 ini. Fabi izzatika dengan keagunganmu ya Allah dan kesempatan yang kau berikan pada saya akan sesatkan semua manusia. Jadi kayak begitu si iblis itu. Ajmain semua manusia, nggak peduli siapa dia. Mulai dari Nabi Adam nanti dia akan berusaha disesatkan itu dan berhasil. Berhasil menyesatkan Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa melanggar aturan Allah. Sampai ya semua manusia, termasuk kita, Pak. Kalau bisa semua manusia itu masuk ke dalam neraka ikut bersama dia. Gitu. Walaupun kemudian dia mengakui di ujung pernyataannya sebagaimana difirmankan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang benar-benar mukhlis. Mereka sajalah yang gak mungkin saya sesatkan. Gitu. Kalau yang gak mukhlis, pasti akan bersama saya di neraka. Gitu. Nah itu ya. Nah sekarang kita lihat di 82 ini ya, gimana pemahamannya ya. Pertama, pernyataan iblis sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzatika dengan keagunganmu ya Allah." Apa artinya? Artinya iblis mengakui bahwa dia hanya bisa menyesatkan manusia dengan izin Allah. Jadi kalau Allah tidak izinkan, ya nggak akan bisa dia menyesatkan. Jadi ini pentingnya kita memohon perlindungan pada Allah. Kalau kita berlindung pada Allah dan Allah mau melindungi kita, selesai persoalan. Nanti kita coba bahas itu ya. Bagaimana caranya supaya Allah mau melindungi kita. Gitu. Jadi kenapa dengan keagunganmu ya Allah? Sebab gini, andai kata Allah menghendaki semua manusia itu beriman, terus iblis mau apa? Gak akan dia bisa membuat dia manusia itu jadi kafir gitu. Andaikah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia itu soleh semua. Ditakdirkan oleh Allah. Terus iblis mau apa? Dia pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Allah kuasa nggak membuat manusia itu semuanya beriman? Kuasa. Allah kuasa nggak membuat manusia itu soleh semuanya? Kuasa, tinggal ditakdirkan. Wallah itu. Seperti takdir Allah kepada malaikat. Malaikat kan ditakdirkan oleh Allah semuanya beriman. Malaikat ditakdirkan oleh Allah semuanya taat pada Allah. Enggak akan ada yang berani membangkang gitu. Lihat di At-Tahrim ayat 8 Allah menyatakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makanya di pertemuan yang lalu saya katakan tidak ada setan dari jenis malaikat karena malaikat semuanya mukmin dan saleh. Nah, kalau Allah mau ya sudah iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Coba nanti Ibu baca lagi di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 4. Kalau yang membawa Quran bisa dibuka gitu. Kalau enggak bawa Quran bisa buka HP gitu.
Asy-Syu'ara ayat 4. Asy-Syu'ara itu ayat surat ke-26. Ya. Innasa nunazzil alaihim minas sama ayah. Fazallat anakuhum laha khadi'in. Jika kami mau, kata Allah, kami turunkan dari langit tanda kemahakuasaan kami. Sehingga leher-leher mereka itu tunduk gitu. Maksudnya gini, kalau Allah mau, saya takdirkan saja semuanya beriman, semuanya muslim, kan selesai. Seperti seekor kerbau gitu ya, badannya besar gitu. Tapi kalau kerbau itu lehernya sudah diikat, nah dengan mudah bisa dikendalikan oleh seorang anak kecil gitu. Ya, kalau Allah ikat manusia dengan takdirnya, semuanya mukmin ya mukmin, semua dengan mengikuti saja apa yang Allah perintahkan itu. Tapi Allah tidak menghendaki leher kita. Yang Allah kehendaki itu adalah hati kita. Jadi manusia itu Allah kehendaki beriman, padahal dia punya kecenderungan untuk kafir. Nah, di situ nilainya itu. Makanya kalau ada seorang mukmin ya, seorang manusia itu mukmin, lalu soleh itu, tidak pernah berbuat maksiat sekalipun, maka manusia itu jauh lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Malaikat mah mukmin itu karena ditakdirkan mukmin, gak punya kecenderungan untuk kafir. Malaikat itu saroleh karena ditakdirkan soleh, nggak punya kecenderungan. Nah, kita itu berjuang untuk bisa mukmin tuh, berjuang untuk bisa soleh kan itu. Maka tentu kita lebih mulia lamun bisa gitu ya. Ya, kalau bisa seperti nah karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita manusia. Jadi ada pilihan kepada kita manusia itu. Pilihan yang pertama itu manusia diberi hak memilih apakah mau beriman atau kafir. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Di sini iblis bermainnya tuh, si setan itu di sini mainnya pertama, Pak. Bagaimana dia mempengaruhi manusia agar jangan memilih beriman. Kalau bisa semua manusia itu milih kafir gitu.